Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Geometri Euclid. Dan kali ini Ibu akan membahas materi mengenai kesejajaran. Yang dimana minggu yang lalu kesejajaran sudah sempat Ibu bahas sedikit ya. Nah, yang sekarang itu merupakan pembahasan yang lebih dalam lagi mengenai kesejajaran. Dan sebelum Ibu melanjutkan ke materinya, alangkah baiknya kita overview, membahas sedikit pembahasan yang minggu yang lalu untuk kalian ingat kembali. Di sini kita membahas mengenai dua garis sejajar yang dilintasi oleh garis ketiga. Yang diilustrasikan pada gambar seperti ini, di mana ini akan membentuk 8 sudut, yaitu sudut 1, 2, 3, 4, dan sudut 5, 6, 7, 8. Kemudian, pasangan sudut-sudut tersebut memiliki nama yang khusus. Sudut 2 dan sudut 6 disebut dengan pasangan sudut paralel atau dikatakan juga dengan sudut sahadap. Dan masih ada 3 pasangan sudut paralel yang lain, yaitu sudut 4 dengan sudut 8, 1 dan 5, 3 dan 7. Kemudian, sedangkan pasangan sudut 4 dan 5 disebut dengan sudut alternatif atau sudut dalam berseberangan. Ada satu pasang lagi, yaitu pasangan yang lain adalah sudut 3 dan sudut 6. Nah, itu pembahasan yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, kali ini pembahasan lanjutannya. Di sini jika garisnya itu secara umum. Nah, ada 2 garis dipotong oleh transversal. Nah, yang disebut dengan transversal ini adalah garis yang memotong 2 garis yang lain. Ya, katakanlah di sini Bu namakan garis yang memotong ini adalah garis transversal T. Dan sama seperti tadi, dari 2 garis M dan L dipotong oleh transversal T, ini akan terbentuk 8 sudut juga sama. Ada sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selain pasangan sudut paralel dan sudut alternatif juga ada istilah-istilah yang lain. Di sini sudut yang terletak di antara garis M dan L disebut dengan sudut interior. Jadi sudut-sudut interiornya itu ada 4, yaitu sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Sedangkan sudut yang bukan di antara garis M dan L itu disebut dengan sudut eksterior, di mana juga ada 4, yaitu sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Kemudian, sama seperti tadi, ada sudut dalam berseberangan atau sudut alternatif, yaitu sudut yang berada pada sisi yang berlawanan dari transversal dan tidak mempunyai titik sudut yang sama, yaitu ya tadi itu ya, di 3 dan 6, 4 dan 5. Kemudian di sini yang sudut sahadap atau juga sudut paralel ya, adalah sudut pada interior dan eksterior yang sama, kemudian tidak mempunyai titik sudut yang sama. Jadi ya tadi itu 2, 6, 1, 5, 3, 7, 4, dan 8. Kemudian oh ya ini diulang lagi ya sama Ibu ya. Sudut sahadapnya ini adalah sudut pada interior, ya sama ini ya. Sama dengan tadi ini. Ini nggak perlu ditulis lagi. Sudut, oh sepihak tadi ini. Yang ini Ibu salah ngetik ini ya. Ini seharusnya sudut sepihak ya. Ini salah, nanti Ibu ganti yang baru.
Yang ini sudut sepihak. Sudut sepihak berarti 3 dengan 5. Kemudian 4 dengan 6. Nah, ini yang sepihak. Baru yang sudut sahadap yang ini. 1 dengan 5, 2 dengan 6, 3 dengan 7, 4 dengan 8. Tadi itu yang sepihak. Kemudian dari dua garis yang dipotong oleh transversal tadi akan memunculkan sifat-sifat. Untuk sifat yang pertama itu berlaku sudah yang minggu yang lalu, yaitu pada garis sejajar yang dipotong oleh garis ketiga, maka besar sudut paralel dan besar sudut alternatifnya kan sama. Nah, ini tambahan sifat-sifatnya. Di mana sifat yang pertama dituangkan pada teorema 1, yaitu jika dua garis dipotong oleh garis transversal dan jika sepasang sudut alternatifnya kongruen, maka pasangan sudut alternatif yang lain juga kongruen. Jadi di sini ada garis M dan L dipotong oleh transversal T, kemudian sepasang sudut alternatifnya kongruen. Kalian boleh memilih salah satu dari kedua pasang. Misalkan sudut 3 dengan sudut 6 yang diketahui, maka yang perlu ditunjukkan adalah pasangan sudut yang lainnya. Jadi 4 dan 5. Jadi kongruen dua sudut dikatakan kongruen jika dan hanya jika besar sudutnya sama. Gitu ya. Jadi kalau kongruen ya artinya besar sudutnya sama. Ya, kita harus buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, sekarang kita perhatikan sudut 3 dengan sudut 4. Ini merupakan sudut saling bersuplemen. Sehingga jika dijumlahkan, besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Sama halnya dengan sudut 5 dan sudut 6, juga merupakan sudut saling bersuplemen. Sehingga kalau dijumlahkan besar sudutnya pun juga sama dengan 180 derajat. Kemudian tadi diketahui bahwa besar sudut 3 dan besar sudut 6 itu sama karena sudut 3 kongruen dengan sudut 6. Sehingga kita bisa mensubstitusi dari ini karena ini sama dengan sudut 3, maka kita bisa substitusi. Muncullah persamaan kedua. Sehingga jika kita eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2 akan diperoleh bentuk persamaan yaitu besar sudut 4 sama dengan besar sudut 5. Sehingga terbukti bahwa sudut 4 kongruen dengan sudut 5. Sudah terbukti. Sekarang kita lanjutkan ke sifat yang kedua yaitu teorema 2. Diketahui dua garis dipotong oleh suatu transversal. Katakanlah garis M dan L dipotong oleh transversal T. Kemudian jika sepasang sudut alternatifnya kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Ya, anggap saja sudut alternatifnya adalah sudut 3 dan sudut 6. Ya, kalian boleh mengambil sudut 4 dan sudut 5 juga boleh, sama saja ya. Sekarang Ibu ambil di sini sudut 3 kongruen dengan sudut 6. Artinya dia besar sudutnya sama. Yang perlu kalian tunjukkan adalah garis M sejajar dengan garis L. Nah, kita buktikan dengan kontradiksi. Kita buktikan dengan kontradiksi artinya kita andaikan yang akan ditunjukkan itu kontradiksi dengan yang diketahui. Nah, kalau yang akan ditunjukkan M sejajar dengan L, maka harus diandaikan sebaliknya, yaitu M tidak sejajar dengan L. Itu namanya kontradiksi. Karena M tidak sejajar dengan L, maka dia akan berpotongan di satu titik. Katakanlah dia berpotongan di titik C. Kemudian titik potong garis L dengan garis T itu di A. Kemudian garis M dengan garis T itu di B.
Sehingga di sini akan terbentuk segitiga ABC. Segitiga ABC, di mana pada segitiga ABC ini kan ada sudut dalam dan sudut luar. Yang dikatakan dengan sudut dalam itu sudut sudut dalam segitiga ABC itu berarti yang di dalam ya. 4, 6, dan di sini nih namanya sudut dalam segitiga ABC. Kalau sudut luarnya berarti yang sebelah luar. Ya ini, dan ini juga sudut luar dari segitiga ABC. Nah, sudut 3 di sini adalah sudut luar dari segitiga ABC. Kemudian berdasarkan sifat sudut luar segitiga, sudut luar segitiga itu akan lebih besar dari sudut dalam segitiga yang tidak bersisian. Nah, kalau 4 ini kan bersisian. Nah, jangan kita ambil yang tidak bersisian yang di sini. Jadi berdasarkan sifat sudut luar segitiga, 3 itu seharusnya lebih besar daripada sudut 6. Padahal tadi yang diketahui besar sudut 3 kan sama dengan besar sudut 6. Sehingga ini kontradiksi kan? Dia seharusnya sama dengan, akan tetapi karena tadi diandaikan M tidak sejajar dengan L, ternyata dia akan mengakibatkan sudut 3 lebih besar dari sudut 6. Sehingga pengandaian ini salah. Karena pengandaian ini salah, maka yang betul apa? Yang betul harus M itu sejajar dengan L. Jadi sudah terbukti. Kemudian sifat yang ketiga di sini ada teorema 3. Jika dua garis dipotong oleh transversal dan jika sepasang sudut paralelnya kongruen, maka 3 pasang sudut paralel yang lain juga kongruen. Jadi kita ketahui di sini sudut paralelnya 1 dan 5 kongruen. Maka harus ditunjukkan bahwa pasangan sudut paralel yang lain yaitu sudut 2 kongruen dengan sudut 6, sudut 3 kongruen dengan sudut 7, dan sudut 4 kongruen dengan sudut 8. Nah, ini bagian ini kalian bisa teruskan. Langkahnya sama dengan yang pembuktian teorema 1. Bisa kalian lanjutkan sendiri ya untuk latihan di rumah. Kemudian ada sifat yang keempat di sini. Jika dua garis dipotong oleh garis transversal, sepasang sudut-sudut paralelnya adalah kongruen, maka garis-garis tersebut sejajar. Nah, diketahui bahwa sepasang sudut paralelnya kongruen. Anggap saja 1 dan 2 kongruen. Maka M sejajar dengan L. Nah, hal ini juga kalian harus melanjutkan pembuktiannya di rumah sebagai latihan. Ya, langkah-langkahnya ya hampir samalah dengan yang sudah Ibu buktikan ya. Dengan demikian, ada beberapa metode untuk membuktikan dua garis itu sejajar. Nah, untuk membuktikan dua garis sebidang yang dipotong oleh transversal itu adalah sejajar, maka kita boleh membuktikan dari salah satu dari sifat ini. Ada 4 sifat dan kalian boleh memilih salah satunya disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti disesuaikan dengan apa yang diketahui. Jadi, dengan membuktikan bahwa pasangan sudut alternatifnya kongruen, maka garis tersebut sejajar. Atau dengan membuktikan pasangan sudut paralelnya kongruen, maka garis tersebut tersejajar. Atau dengan membuktikan pasangan sudut dalam sepihaknya saling bersuplemen, maka garis itu sejajar. Atau dengan membuktikan kedua garis tegak lurus pada garis yang sama, maka garis tersebut sejajar. Kalian boleh memilih salah satu dari keempat sifat ini. Sebagai contoh di sini, perhatikan bangun segi 4 ABCD. Bangun segi 4 ABCD.
Kemudian diketahui besar sudut A itu sama dengan 100 ditambah 3X yang ini. Sedangkan besar sudut B itu 80 dikurangi 3X yang ini. Jelaskan mengapa garis AD sejajar dengan BC. Nah, kita harus menjelaskan. Perhatikan di sini. Ada dua garis, yaitu garis AD dan garis BC dipotong oleh transversal AB. Sehingga sudut A dan sudut B merupakan pasangan sudut dalam sepihak. Sehingga untuk membuktikan kita bisa menggunakan ini pasangan sudut dalam sepihak yang mana? Oh, yang nomor 3. Maka dengan menunjukkan bahwa pasangan sudut dalam sepihaknya adalah saling bersuplemen, maka kalian bisa membuktikan bahwa garis tersebut adalah sejajar. Nah, jadi tergantung kebutuhan untuk menggunakan sifat-sifat ini. Sehingga kita bisa membuktikan. Nah, kita tunjukkan bahwa pasangan sudut A dan B-nya saling bersuplemen dengan apa? Ya, kita cek penjumlahan besar kedua sudut ini harus 180. Kita cek. Tadi besar sudut A 100 ditambah 3X, besar sudut B 80 dikurangi 3X. Kalau dijumlah hasil penjumlahannya adalah 180. Ternyata sudut A dan sudut B itu saling bersuplemen. Karena memenuhi sifat tadi, maka garis AD itu sejajar dengan garis BC. Sudah terbukti. Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai garis yang sejajar, kemudian sifat-sifat garis yang sejajar, sifat-sifat dua garis yang dipotong oleh garis transversal, kemudian penerapan dari sifat tadi pada penyelesaian masalah. Dan semoga kalian bisa memahami itu. Untuk materi berikutnya kita bisa lanjutkan ke pertemuan berikutnya di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.